balam jubaraba, baraba lalu balam mandi. Sair yang salam sarato samba, samba lalu salam kembali. Salam tak tuju kanan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kerana Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam tidak bosan pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ibu guru yang hadir dalam rangka sosialisasi guru penggerak angkatan keempat di SMK Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanggal 13 Januari 2022. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Amita Devita Rasia SPD. Kepada Ibu Amita dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dora Papece. Hadirin dimohon berdiri. Angkatan keempat yang akan disampaikan oleh guru SMK Negeri 1 Sutra, yaitu Ibu Dora Papece SPD. Kepada Ibu Dora Papece kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah lah maka kita bisa mendengarkan acara kita, yaitu judulnya sosialisasi program guru penggerak angkatan 4 pengimbasan modul titik 1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 budaya positif. Selawat beriring salam sama-sama kita aturkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, selamat datang Ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Ketua Jurusan, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, beberapa bulan ini saya dan teman-teman kebetulan di sekolah kita ada 10 orang guru penggerak. Jadi kami sudah mendapatkan materi tentang modul 1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan juga modul 1.4 budaya positif.
Jadi hari ini kami akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua apa-apa yang telah kami dapatkan dalam pendidikan kami tersebut, dan semoga nanti kami lulus sebagai guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita melihat modul yang pertama, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia pertama, ya. Sekarang kalau dulu kita mengajar itu menuntut, sekarang menurut Ki Hajar Dewantara itu kita sudah harus menerapkan kembali yang filosofinya, yaitu menuntun. Yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kodrat itu ada dua, Bapak Ibu. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Jadi kodrat alam adalah di mana peserta didik itu tinggal, maka dia akan menyesuaikan dengan alamnya. Orang yang tinggal di daerah pegunungan itu akan berbeda alam cara pemikiran dengan orang yang berada di tempat seperti kita di tepi pantai. Kemudian itu kodrat alam. Sekarang kodrat zaman. Kita tidak bisa lagi mengajar anak didik kita sesuai dengan zaman 20 tahun yang silam. Tidak bisa lagi, karena kita sudah menyesuaikan dengan kodrat zaman sekarang, yaitu zaman digitalisasi. Mungkin kalau 6 tahun belakangan ataupun 5 tahun belakang, kita tidak membolehkan siswa kita belajar menggunakan HP, tapi sekarang itu sudah dibutuhkan, Bapak Ibu, sangat dibutuhkan. Kita sudah boleh membiarkan siswa-siswa kita mempergunakan HP dalam pembelajaran untuk menunjang proses belajar, tidak untuk hal-hal yang negatif. Kemudian ada 3 semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso Sungtudo, Ingmatyo Manungkaso Keburi Handayani, yang mana artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Jadi bagaimana kita memberi motivasi, bagaimana kita menumbuhkan bakat minat peserta didik kita ini memang sesuai dengan kodratnya, kodrat lahir yang mereka bawa. Sesuai pula dengan konsep kita tidak lagi menggunakan konsep tabula rasa, tapi kita sudah memakai itu sistem emong atau bottom up. Kalau tabula rasa, kita beranggapan bahwa peserta didik kita itu seperti kertas kosong. Kita bebas mengisi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak memikirkan apakah dia suka pada misalnya kita yang di SMK, ya Bapak Ibu, kita tidak boleh memaksakan anak kita semuanya harus masuk jurusan akuntansi. Sedangkan yang ini tidak boleh, yang perempuan tidak boleh masuk jurusan teknik, tidak boleh seperti itu. Kita sudah menggunakan sistem bottom up. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu adalah seumpama dengan kertas putih yang sudah terisi penuh, tapi itu masih tulisannya sama-sama. Jadi tugas kita menebalkan tulisan tadi sehingga siswa kita mencapai bakatnya, kodratnya yang memang itu sudah mereka bawa sejak mereka lahir. Kemudian pada zaman sekarang kita itu sudah mendidik siswa dengan konsep merdeka, yang mana merdeka itu adalah mereka tumbuh dengan kekuatannya sendiri. Jadi manusia merdeka adalah manusia yang lahir batinnya tidak bergantung kepada orang lain, tapi memang tumbuh sesuai dengan kekuatannya. Jadi kita sekarang ini bagaimana kita memerdekakan manusia itu sebagai bagian dari sebuah persatuan. Next. Kemudian ada juga menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus membiarkan atau kita harus membolehkan anak kita itu tumbuh dengan kodratnya seperti bermain. Jadi bermain itu adalah salah satu
kemauan, tenaga, cipta, karsa, karya, budi pekerti ya, sudah ada dalam diri anak ini. Jadi bagaimana kita ke depannya bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang juga ada unsur bermain di dalamnya. Jadi siswa kita ini tidak merasa dituntut ataupun dipaksa. Mereka enjoy dengan pembelajaran yang kita lakukan, sehingga tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan itu tercapai. Kemudian, oke, sebelumnya Pak Jendri, ya oke ini, ya gambar ini, ya. Ini adalah potret Ki Hajar Dewantara beserta family-nya, keluarganya. Kenapa Ki Hajar Dewantara mengatakan tercetus ucapan menghamba kepada anaknya? Jadi sejarahnya seperti ini Bapak Ibu. Waktu itu Nyai Asti ketika itu berumur masih kecil sekali, di bawah 5 tahun, kecil baru. Jadi waktu itu Nyai Asti menangis. Dia menangis. Jadi karena waktu itu Bapak Ki Hajar Dewantara memang dikejar deadline, waktu itu mereka tinggal di Netherlands. Jadi banyak tugas yang harus diselesaikan. Makanya Ki Hajar Dewantara karena mungkin kesal, jadi dia meletakkan anaknya ini di luar pintunya kemudian dikunci. Jadi karena saking asiknya Bapak Ki Hajar Dewantara dia bekerja, dia lupa anaknya ada di luar. Setelah beberapa lama, dia teringat kembali bahwa anaknya terkunci di luar, dia kunci di luar. Dia menyadari, dia lari keluar, ngambil anaknya, rupanya anaknya sudah membiru, sudah beku karena pas waktu itu keadaannya hujan salju. Jadi ketika dia mendapatkan kondisi anaknya yang seperti itu, maka tercetuslah oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya dia akan memuliakan anaknya. Memang waktu itu anaknya kecil, karena ucapannya tadi, maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya ini tidak bisa lagi ngapa-ngapain Bapak Ibu. Dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa berbicara. Mulai dari hari itu, Bapak Ki Hajar Dewantara menghamba kepada anaknya, melaksanakan sistem emong dalam penuh kasih sayang kepada Nyai Asti. Dan itu pun yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Next paket. Oke, ini ya, pendidikan sekarang ini kita akan melakukan pendidikan yang berpusat kepada anak. Bagaimana kita bisa menciptakan pendidikan yang berpusat kepada siswa kita. Kita hanya sebagai fasilitator. Kita tidak instruktur, tapi kita fasilitator. Bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita? Bagaimana kita bisa menuntun peserta didik kita ini untuk mencapai kodrat dan bakatnya sendiri? Dalam kita melakukan pendidikan yang menuntun ini, kita tidak boleh terlepas dari budi pekerti. Jadi anak ini harus kita tumbuh kembangkan dengan budi pekerti yang baik. Bagaimana kita bisa menyatukan, memadukan antara pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga ataupun menimbulkan semangat yang kuat dalam diri peserta didik. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara, kita guru ini petani, peserta didik itu umpamanya bibit atau benih. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru menumbuhkan bibit kita tadi dengan sesuai dengan ilmunya. Jika kita mau menumbuhkan padi, maka kita tidak bisa menumbuhkan bibit padi sesuai dengan kita menumbuhkan bibit jagung. Jadi semuanya harus kita sesuaikan. Ketika bibit tadi kita sudah tumbuhkan, maka kita harus menjaganya Bapak Ibu. Menjaganya, menanamnya, menyiramnya, membasmi hama-hama yang berikan pada mereka ataupun yang akan ikat pada bibit kita tadi. Begitu juga dengan saat kita melakukan proses pembelajaran, ketika kita menemukan adanya sesuatu yang menyimpang dalam peserta didik kita, berarti peserta didik kita tadi terkena hama Bapak Ibu. Berarti kita harus meluruskan dia, melakukan pembenahan, memperbaiki segala sesuatu yang ada dalam diri peserta didik tadi kesalahannya, sehingga dia bisa tumbuh kembang sesuai dengan programnya untuk mencapai kebahagiaan
Ya. Jadi apa pesan kunci? Pesan kunci dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwasannya pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melaksanakan sistem EMOL karena ini merupakan sendinya dalam pendidikan. Jadi bagaimana anak itu kita harus mengenalkan pada lingkungannya, kemudian juga kita memanusiakan manusia. Karena Bapak Ibu ada pertanyaan untuk materi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, silakan sebelum kita lanjut pada modul 1.4 budaya positif. Silakan. Ada yang bertanya? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Kalau pada stimulus respon itu mereka mengutamakan semua manusia itu sama. Padahal kita tidak sama, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi bagaimana kita bisa berpikir tentang manusia, bagaimana kita melihat dunia ini seperti apa, maka kita harus mengubah paradigma kita harus berpikir secara realistas. Next saja. Ini ya, stimulus respon melawan teori kontrol. Sebenarnya bukan melawan Bapak Ibu, tapi kita menuju arah perubahan ya, perubahan. Jadi di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya pada stimulus respon itu semuanya sama, diperlakukan sama. Bahwasanya kebutuhan kita sama, semua orang terlihat sama, kemudian kita melihat perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan dan lain-lainnya. Tapi pada teori kontrol tentang dunia, teori kontrol pada dunia itu manusia itu kebutuhannya berbeda, tidak sama Bapak Ibu, berbeda. Kemudian setiap orang itu juga memiliki gambaran yang berbeda, pandangannya juga berbeda. Tata cara pandang kita tidak sama. Jadi Bapak Ibu tidak sama kan? Ya. Oke, next saja. Kemudian lagi 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan kenapa perilaku manusia itu, ada 3 alasan yang menyatakan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi setiap tindakan perilaku yang kita lakukan itu semuanya itu ada motivasinya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah pernahkah kita melakukan sesuatu agar kita dapat hadiah? Saya rasa pernah ya Bapak Ibu ya, kita pernah melakukan itu. Kemudian lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian lagi disiplin positif. Disiplin ini, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi syarat utamanya itu adalah disiplin yang kuat. Jadi disiplin ini sebenarnya tidak bisa orang lain mendisiplinkan kita, tapi harus ada kemauan internal dari dalam diri bahwa kita ingin mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain, tapi memang itu memang dalam diri kita sendiri. Oke. Di sini ada keyakinan dan ada peraturan. Saya sudah pernah tanyakan ini kepada siswa saya di kelas. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Mereka agak bingung juga. Sebenarnya saya bingung juga awalnya sebelum mempelajari atau sebelum mendalami modul 1.4 tentang budaya positif, saya agak bingung juga. Kita cenderung selama ini kita cenderung melakukan peraturan, tidak keyakinan. Yang mana peraturan itu sifatnya memaksa, menuntut. Jadi kalau siswa tidak melakukan, kita cenderung menghukum. Sedangkan pada keyakinan
keyakinan itu sudah ada, dan itulah yang keyakinan. Bagaimana mereka memilih sesuatu yang terbaik untuk diri mereka sendiri, untuk keselamatan mereka sendiri. Kemudian kenapa siswa kita harus yang laki-laki rambutnya pendek? Untuk saya pernah tanya, kenapa tidak panjang saja biar bisa ikut jalan sampai sekolah? Malu bu, yang laki-laki itu kan pendek. Itu keyakinan mereka, bukan apa ya. Walaupun kita buat peraturan seperti itu, tapi mereka juga tidak mau menggunakan rambut yang panjang. Next. Oke, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan ini adalah itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang untuk bertahan hidup ini, memang di samping kita sebagai manusia membutuhkan, binatang juga menggunakan ini untuk mereka bertahan hidup. Jadi yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, ini bagian kita. Kita butuh cinta dan kasih sayang untuk kita tetap bertahan. Jika tidak ada cinta dan kasih sayang, maka hidup ini rasanya hambar, Bapak Ibu. Benar? Benar. Okay. And then kebebasan atau freedom. Kebebasan. Jadi sebenarnya memang kita butuh kebebasan. Kita tidak butuh ada ikatan atau orang mengikat kita dengan suatu peraturan atau hal-hal lainnya. Tapi kebebasan di sini kalau bisa, bagaimana kita bisa tumbuh memang sesuai dengan hal-hal positif atau budi pekerti yang seharusnya attitude yang bagus dalam diri kita. Kemudian lagi kesenangan ya. Jadi kebutuhan kita juga butuh kesenangan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh kerja terus. Jadi sekali-sekali kita harus have fun ya. Kita harus refreshing. Kita harus tertawa dengan teman-teman kita agar hilang juga stres akibat pekerjaan kita yang menumpuk. Ada kekuasaan atau power. Memang di zaman kita atau di pemerintahan atau di saat situasi ini, power itu memang sesuatu hal yang sangat penting sekali. Karena jika tidak ada power, rasanya mustahil kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Namun berbalik lagi kepada bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih bermartabat dan dihargai. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Dulu sebelum saya mempelajari budaya positif, saya tidak tahu kalau posisi kontrol ini ada bagian-bagiannya. Sebenarnya ada 5 itu Bapak Ibu, ada penghukum, teman orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Sebenarnya semua yang 5 ini sudah kita lakukan, walaupun kita tidak menyadari ini namanya apa, walaupun kita tidak menyadari itu. Namun dari ke-5 posisi kontrol ini, yang paling bagus kita terapkan itu adalah posisi manajer. Karena pada posisi manajer, kita tidak melakukan penghukuman kepada siswa kita tidak membuat dia merasa bersalah, kita juga tidak kita tidak membuat dia merasa bersalah, tapi bagaimana kita bisa mengembalikan lagi masalahnya tersebut kepada dirinya, sehingga dia kembali kepada karakter yang lebih kuat, pribadi yang lebih kuat. Karena pada posisi penghukum itu biasanya guru agak pemarah. Ini tidak bagus untuk perkembangan peserta didik kita. Kemudian membuat orang merasa bersalah, juga anak akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang kurang dalam dirinya. Kemudian teman, kalau teman rasanya kalau kita antara guru dengan siswa itu kurang pas juga Bapak Ibu. Karena kalau teman mereka bercandanya dengan kita itu agak jadinya keterlaluan, tidak ada lagi batas seperti yang dibilang oleh kepala sekolah kita Bapak Ibu, gezaknya. Jadi jangan kita memposisikan diri kita sebagai teman pada peserta didik. Dan monitor atau pemantau. Kalau pemantau kita hanya mengumpulkan bukti-bukti, data-data, kemudian kita catat, kemudian kita panggil siswa. Ini juga kurang pas. Yang terbaiknya itu adalah manajer. Dan segitiga restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada peserta didik, yang mana kita awalnya membuat kesepakatan, kemudian ini kita buat dulu seperti yang sudah kami lakukan calon guru penyerang angkatan 4, kami sudah melakukan kesepakatan jelas, dan beberapa teman-teman guru sudah melakukannya juga, seperti penumpasan yang telah dilakukan. Kita buat kesepakatan kelas, jadi tidak ada lagi yang namanya peraturan. Semoga dengan pemaparan
Terima kasih kepada Wantara dan budaya tersebut. Kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, kita persilakan secara langsung saja. Dan langsung nanti dijawab oleh Ibu Dewan Provinsi. Saudara sampaikan hari ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita bisa menjadi paradigma perubahan pola pikir pendidikan pelajaran dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Yang ingin saya tanyakan, seandainya ada siswa yang tidak mengerti tentang keyakinan kelas, bagaimana kita sebagai guru menerangkan kepada anak untuk melaksanakan keyakinan kelas dan tidak melanggar keyakinan kelas tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan coba menjawab. Jika ada siswa yang tidak mengerti dengan keyakinan, nah disitulah tugas kita. Kita harus menjelaskan terlebih dahulu yang mana keyakinan, yang mana peraturan. Yang mana kalau peraturan ini kan sifatnya agak memaksa. Sekarang kita kembalikan kepada mereka, kita buat keyakinan yang mana di sana ada nilai-nilai yang harus mereka patuhi atau tidak patuhi, yang harus mereka jalankan. Kita kembalikan kepada mereka apa yang ingin mereka lakukan, proses belajar seperti apa yang mereka inginkan. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan siswa saya di kelas unit, itu mereka sendiri yang mau untuk mengatakan kelas harus bersih, Bu, kemudian harus saling menghargai, tidak boleh main game, itu mereka sendiri yang mau, bukan saya. Jadi sebelumnya kita dulu kita jelaskan dulu apa itu peraturan, apa keyakinan, apa kesepakatan. Kita mereka paham, lalu kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas informasi dan penjelasannya Bu Dora. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa meyakinkan kepada anak dan siswa kita tentang keyakinan kelas tersebut. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dewan Provinsi yang telah memaparkan materi tentang sosialisasi guru gerak angkatan keempat yang berhubungan dengan filosofi belajar Dewantara dan budaya positif. Pancasila